Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodotul Huda Nasution, NIM 0309 173115, jurusan Pendidikan IPS 1 semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan membacakan hasil sihir saya mengenai kajian white collar crime. Jadi saya akan membacakan mengenai ketiga identitas buku yang telah saya kritik. Jadi identitas buku yang pertama, judul bukunya Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Nama penulis Nanang T. Puspito dan kawan-kawan. Kota terbit Jakarta, tahun terbit 2011, nomor ISBN 9789092092158. Jumlah babnya ada 8 bab. Jumlah halaman ada 153 halaman. Dan identitas buku yang kedua, judul bukunya itu ada Politik Kebijakan Pemberantasan Korupsi. Nama penulisnya itu Agus Mahfud Fauzi. Kota terbit Surabaya, tahun terbit 2015, nomor ISBN 9786024492762. Jumlah babnya itu ada 7 bab. Jumlah halaman ada 83 halaman. Selanjutnya, identitas buku yang ketiga, judul buku Strategi Memberantas Korupsi. Nama penulis Jeremy Poppy. Kota terbit Jakarta, tahun terbit 2008, nomor ISBN 979381371. Jumlah babnya itu ada 4 bab dan jumlah halamannya ada 69 halaman. Langsung saja, ringkasan buku yang pertama itu ada di bab 1 mengenai pengertian korupsi. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada, terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus, korupsi yang dipublikasikan di media seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan. Maksudnya, orang yang korupsi itu seringkali memiliki wewenang di pemerintahan dan memiliki jabatan tertinggi di pemerintahan. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Di bab 2-nya itu ada faktor penyebab korupsi. Banyak faktor penyebab korupsi yang terjadi, baik berasal dari dalam diri kita sendiri atau dari luar diri kita. Sebagaimana dikatakan Yamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Dengan kondisi itu, hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian terpaksa korupsi kalau sudah menjabat.
Ketika dorongan menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Jadi sebenarnya orang korupsi itu terkadang untuk memperkaya dirinya sendiri. Di bab 3 itu ada dampak masif korupsi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Di bab 4, nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. Di bab 5-nya itu ada upaya pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Di bab 5-nya itu ada gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi. Di bab 7-nya itu ada tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemampuan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Yang bab 8, peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi juga dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari tim pemberantasan korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini diantara lain terlihat dari masih rendahnya angka indeks persepsi korupsi. Yang kedua, ringkasan buku kedua di bab 1-nya itu mengapa kepala daerah korupsi. Perilaku kepala daerah menjadi titik perhatian oleh masyarakat Indonesia dan dunia internasional sebab penangkapan orang nomor 1 di pemerintahan daerah berdasarkan perilaku yang menyimpang dilakukan kepala daerah. Di antara perilaku menyimpang yaitu koleksi mobil terbaru dengan berbagai merek, mempunyai tanah dan rumah di berbagai tempat.
Kebanyakan orang yang melakukan korupsi ini, dia akan memperkaya dirinya. Dia akan membeli setiap ada mobil keluaran terbaru, dia akan beli, dan dia akan beli juga tanah di mana-mana. Yang di bab 2-nya memberantas korupsi dari yang besar sampai ke akar-akarnya. Korupsi bisa hidup dalam berbagai konteks kehidupan. Dia mengubah kehidupan publik menjadi kehidupan individu. Korupsi merupakan fenomena kehidupan modern. Pada abad pertengahan Eropa, sebelum modern Max Webern memberi label patrimonial, yaitu urusan publik bisa diturunkan secara privat terhadap anak cucunya, sehingga di sini tidak ada korupsi. Di bab 4-nya itu ada kemenangan pilkada yang menjerumuskan. Tertangkapnya Bupati Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menambah daftar panjang pemenang kontestan. Pemilu kepala daerah yang mengguncangkan demokrasi prosedural yang menjadi barometer keberhasilan pelaksanaan demokrasi pasca reformasi di Indonesia. Ini merupakan ia merupakan kepala daerah yang ke-78 dalam urutan kepala daerah yang ditangkap KPK demi hukum. Di bab 5-nya itu ada refleksi kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tempat kasus tindak pidana korupsi yang dipilih tidak menggambarkan satu provinsi saja, tetapi berada 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pilihan ketiga provinsi ini hanya merupakan faktor kebetulan terpilih dari pemilihan acak. Peneliti bersama tim tidak ada niat untuk mengapitalisasi korupsi pada suatu daerah demi jelek dan jatuhnya nama daerah tersebut. Di bab 6-nya itu kekuasaan dan korupsi. Respon negatif terhadap pemikiran Hobbes bisa hadir beberapa catatan kehidupan bernegara. Misalkan presiden atau kepala daerah sebagai orang nomor 1 di wilayah kekuasaannya menjadikan hukum sebagai alat penyelewengan kekuasaan. Rakyat yang berbeda pendapatnya dengan penguasa terancam menjadi objek negatif hukum. Kebenaran hukum dimanipulasi oleh penguasa demi stabilitas kekuasaannya. Kesadaran kepala daerah, birokrat, dan anggota DPRD untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya merupakan kebanggaan rakyatnya. Kesadaran bisa muncul dari pentradisian yang dilakukan oleh mereka berdasarkan kebijakan politik yang dihadirkan oleh legislatif dan eksekutif. Di bab 7-nya itu ada solusi untuk tindak korupsi. 13 tindak pidana korupsi yang diteliti pada bab 5 merupakan hasil penelitian yang tersebar di kabupaten, kota, atau provinsi di Indonesia. Semua praktek korupsi tersebut berakhir ke penjara. Pemberantasan korupsi di Indonesia semakin menghasilkan yang memberikan negara, sebab para koruptor yang berbaju kepala daerah atau birokrat atau pihak ketiga dari pemerintahan daerah sudah tertangkap satu persatu. Hal ini menjadi pesan kepada mereka yang sedang menjalankan pemerintahan untuk terhindar dari praktek korupsi. Ringkasan bab 3. Bab 1-nya korupsi. Di bab 1-nya berjudul kerangka analisis. Korupsi adalah masalah mendesak yang harus segera diatasi agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang sehat. Berbagai catatan menunjukkan adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Fakta-fakta yang menunjukkan bahwa negara industri tidak dapat lagi menggurui negara-negara berkembang soal praktik korupsi, karena korupsi
sudah merusak sistem ekonomi sosial baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang. Jika di negara kaya, korupsi sudah mencapai tahap serius, di negara miskin, korupsi justru sudah berada di tahap yang paling kritis. Di bab 2-nya itu ada pilar-pilar kelembagaan sistem integritas nasional. Agar dapat menjalankan fungsi sosial politiknya, parlemen seharusnya terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas legislatif. Jadi saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari buku yang pertama. Di buku pertama itu kelemahannya penggunaan warna kurang banyak, cover terlalu sederhana, penggunaan huruf kurang tepat. Kelebihan buku memiliki cover yang sangat menarik dan warna juga cerah. Dari segi penggunaan kata sangat tepat dan padat, dan dari segi penulisan sangat enak dipandang. Pada buku kedua, kelemahan bukunya penggunaan warna kurang menarik dalam cover buku. Cover terlalu sederhana dan terlalu kaku. Penggunaan warna yang kurang tepat. Kelebihannya dari segi penggunaan kata baik. Setiap kata sederhana namun penuh makna. Dari segi penulisan sangat kreatif, tidak monoton seperti kebanyakan buku lainnya, dan materinya juga lengkap serta mudah dipahami. Pada buku ketiga itu kelemahan dan kelebihannya. Kelemahan penggunaan warna huruf dalam materi hanya satu sehingga terlihat kaku dan membosankan. Penggunaan huruf tidak sama di semua bab, tidak memiliki ringkasan di setiap babnya. Kelebihan buku kelengkapan sangat lengkap, memiliki materi pengantar, setiap materi dijelaskan sampai tuntas, substansi materi dalam bab sangat terpercaya. Demikianlah hasil ringkasan CBR saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.